Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afi Ahmad Rindo. Saya Muhammad Nur Hafid. Saya Muhammad Syahrul Hidayatullah. Nama saya Razika Rizkila. Saya Gevira Faisabila. Nama saya Ifni Azima Nurul Islami. Siswa aktif di Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Kelas 11 unggulan IPA 1, Kelas 10 IPA Tahfidz 1. kelas 10 PK 1. Kelas 11 IPS 2. Kelas 11 UI 2. Kelas 10 PK 2. Sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Perwakilan Kelas MPK MA Nurul Jadid. Sekarang saya sedang menjabat sebagai Sekretaris Organisasi Siswa Intramadrasah Aliyah Nurul Jadid. Sekarang masih tetap menjadi pimpinan redaksi Lembaga PR Siswa Manjai Karisma. Sebagai Ketua OSIM Madrasah Aliyah Nurul Jadid, Ciden ISO periode 2020-2021. Alhamdulillah, ketika kembali ke pondok saya merasa fresh. Karena sebelumnya sebelum ulangan saya merasa sumpek dengan pelajaran yang ada di pondok, beban yang ada di pondok. Ketika di rumah saya merasakan fresh, bisa santai, gak ada beban itu. Sekarang saya sudah merasa benar-benar fresh, siap untuk menerima keadaan yang akan terjadi di pondok. Rasanya tentu sudah lega dan merasa senang karena sudah merasakan bagaimana istirahat sejenak dari kegiatan, dari banyaknya pelajaran, dan dari banyaknya berorganisasi. Jadi saya setelah balikan ini sudah cukup merasa lega. Perasaan saya usai liburan ini nano-nano ya. Nggak semuanya senang, nggak semuanya sedih. Senang bisa ketemu sama teman-teman lagi. Sedih karena harus meninggalkan banyak hal di rumah. Tapi kalau misalkan saya bilang nano-nano juga gak terlalu nano-nano ya, kondisional. Kadang di saat-saat tertentu saya ngerasa lebih senang di pondok karena saya bisa menambah wawasan, menambah banyak pikiran. Jujur setelah pulang kemarin saya merasa bahagia ketika telah kembali di pondok pesantren ini. Ketika saya berada di Pondok Nurul Jadid setelah pulangan corona dan 9 bulan ada di sini, saya benar merasakan stres lah istilahnya. Dan ekspektasi saya ketika saya pulang di rumah, saya bisa refreshing, saya bisa berlibur dengan keluarga. Tetapi realitanya saya tidak bisa berlibur dengan keluarga, di mana saya dan keluarga diharuskan untuk tetap stay at home. Ya, pasti saya merasa senang karena setelah 9 bulan kita berada di pondok dan dengan sambang yang terbatas, dengan adanya liburan kita bisa melepas rindu dengan orang-orang yang kita rindukan, terutama keluarga. Yang paling ingin? Ya, keluarga dan teman-teman. Gak ada lagi? Nggak ada, Ustaz. Saya merasa lebih enak di pondok. Jelas lebih nyaman di pondok. Lebih enak ada di pondok. Karena ketika di pondok saya memiliki banyak teman, bisa sharing-sharing gitu. Sedangkan kalau di rumah sepi gitu, masa temennya cuma HP doang, cuma keluarga doang, nggak ada teman-teman yang lain gitu. Mau sharing-sharing itu sulit sekali gitu. Enaknya di rumah? Kalau enak di rumah sih mungkin cuma fasilitas aja memadai, cuma makanannya lebih enak gitu. Itu doang rasanya. Karena di pondok kita saya bisa bersosialisasi lagi dengan teman, bisa melakukan hal-hal yang dimana menurut kami itu adalah hal yang paling seru lah dari lainnya, seperti makan bareng, nyuci bareng bahkan, ataupun kita bisa melakukan kegiatan di dalam suatu organisasi. Itu yang membuat saya menjadi enak untuk di pondok ini. Sebenarnya gak ada bedanya sih antara di rumah dan di pondok. Karena ketika saya di rumah, saya merindukan suasana pondok, mana keramaiannya, ngumpul bersama teman dan sebagainya. Begitu pula ketika saya di pondok, saya rindu dengan kehangatan keluarga, juga masakan-masakan ibu yang tak tertandingi. Mungkin itu saja. Bisa menuntut ilmu sekaligus mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Menurut saya pribadi ya, nyaman apa enggak itu tergantung bagaimana kalian mengatur waktu. Kayak di rumah nih misalnya, kalian punya waktu luang tapi nggak tahu harus ngapain, ya ujung-ujungnya gabut juga kan.
Sebaliknya kalau di pondok kalian gabut tapi punya inisiatif untuk ngelakuin baca buku, main sama temen, ya ujung-ujungnya fun juga. Jadi ya tergantung kalian. Jadi waktu di pondok kan karena kita tidak disibukkan dengan HP ya, kita bisa lebih kita lebih berinteraksi secara langsung. Kalau misalkan di rumah kan saya ngerasa virtualnya tuh terlalu ya. Jadi kalau misalkan sudah nyampe di rumah, itu kita bukan antisosial tapi kurang hidup sosial. Tapi kalau sudah nyampe di pondok disibukkan sama diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Pastinya siap, harus siap. Siap banget. Oh, siap. Gas aja. Harus siap. Kan kita bakal disibukkan sama mengabdi. Jadi seenggaknya kita gak bisa ngasih apa-apa, kita gak bisa ngasih prestasi lah misalkan ke madrasah atau gak ke pondok, tapi tenaga, pikiran, hati harus gitu. Karena santri harus siap mengabdi. Karena buat saya sendiri, saya adalah santri yang mungkin belum bisa membawakan nama Nurul Jadid dengan berbagai prestasi saya, tapi di sini saya siap untuk mengabdi demi nama baik Nurul Jadid dan Nurul Jadid selanjutnya. Setelah kita kembali ke pesantren, berarti kita sudah harus siap lahir dan batin untuk kembali menuntut ilmu. Kita harus ingat pada slogan Nurul Jadid, yaitu mondok untuk mengaji dan membina akhlakul karimah. Jadi setelah kita kembali ke pesantren, yaitu buat para alumni kakak kelas ya, tetap istiqomah, pertahankan apa yang baik, buang apa yang buruk, dan juga jangan lupa minta doa sama orang tua, semoga ilmu yang didapat bisa barokah. Jaga alma mater Pondok Pesantren Nurul Jadid dan ingat pesan dari pendiri, yakni saya tidak ridho bila santri saya tidak berjuang di masyarakat. Oleh karena itu saya mohon kepada kakak-kakak kelas saya yang akan meneruskan studi di universitas untuk memfokuskan niat Anda agar bisa mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini, dan pesan saya cuman harapannya ya satu, apa yang sudah kalian dapat di pondok tentu tidak adil rasanya jika hanya didapat dan kemudian tidak diamalkan. Sebaiknya diamalkan sebagaimana sudah diterapkan di pondok. Tetap semangat, karena kita gak akan disibukkan dengan hal-hal yang enak terus, masih banyak jalan terjal di depan. Jadi semoga bisa banyak belajar, bisa menghadapi. Terus untuk saya sendiri dan teman-teman kelas 3 yang mau naik kelas 3 maksudnya, semoga masuk universitas terbaik yang diinginkan. Amin. Buat teman-teman yang akan lanjut ke jenjang selanjutnya, harus tetap semangat, harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, karena time is money. Jadi kalau kalian dari sekarang belum menggunakan waktu kalian sebaik-baik mungkin, bisa jadi ketika nanti detik-detik kita akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kalian akan pusing dan bingung dalam hal apapun. Jadi dari sekarang kalian harus menyiapkan diri dan mencari informasi yang lebih dan bisa mencari informasi kepada ustadz ataupun ustazah dan khususnya alumni gitu. Tetap semangat dan manfaatkan waktu dengan baik, karena al-waktu kasoif. Jadi waktu itu seperti pedang tajam. Sekali kita tidak bisa manfaatkan waktu, maka hasil dari apa yang kita lakukan dalam waktu itu akan menyakitkan diri kita sendiri. Bagus sekali, pilihan Anda sudah sangat tepat karena di Banje menyediakan semua yang Anda butuhkan. Bukan maksud di sini untuk menyediakan bahan-bahan makanan, namun di sini menyediakan semua ilmu yang ingin Anda dapatkan. Di sini memang benar banyak sekali program yang bisa Anda pilih. Namun ingat, pilih program sesuai dengan apa kata hati Anda. Buat yang mau lanjut di Manje, ya silahkan pilah dan pilih
apa kesukaan kalian dan mau masuk program apa, karena di sini tuh menyediain banyak program, ada IPS, IPA, PK, dan banyak yang lain. Di Manje ini sudah tersedia banyak pilihan-pilihan Anda. Terlebih, saya hanya berpesan, jikalau nanti Anda ingin memilih program jurusan, pilihlah sesuai hati nurani Anda. Tidak hanya itu, organisasi di sini juga beragam loh. Jadi kayak sistem pemerintahan, di sini ada badan eksekutif, OSIS, ada legislatif, MPK, bahkan ada pers, Karisma sendiri. Makanya buat kalian, ya kalau masih bingung, dimanjein aja gitu. MA Nurul Jadid menurut saya itu terlepas dari madrasah biasa, madrasah religi berprestasi. Slogan itu sangat benar menurut saya, karena di sini kita diajarkan bagaimana bersosial bersama ustadz, asatid atau asatidah, namun tidak melupakan prestasi atau tata krama. Jadi silahkan sekolah di Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Pertama saya akan memasuki MA Nurul Jadid, saya sedikit terpengaruh oleh teman-teman saya di luar, karena loh kok masuk madrasah sih, kenapa nggak SMA, kenapa nggak SMA negeri luar yang lebih bagus, dimana peluang untuk masuk ke universitas nanti mudah gitu. Gak sesuai apa yang bosan saya pikirkan. Ternyata madrasah ini madrasah terakreditasi A dan memiliki peluang banyak untuk memasuki universitas ternama. Ya mungkin hanya itu saja. Saya rasa cukup sekian dari saya. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.